Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cost volume profit analysis. Next. Kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Rangga Alifka dengan NPM 0221202149, lalu ada Novika Eka Putri dengan NPM 0221202153 dan Anindya Saduk dengan NPM 0221202150. Ini ada materi, yaitu yang pertama ada konsep dasar cost volume profit analysis, yang kedua ada konsep dasar break even point analysis, yang ketiga ada perhitungan dan pengambilan berbagai keputusan dengan menggunakan CVP analysis. Next. Apa sih pengertian dari cost volume profit? Cost volume profit adalah alat penting yang menyediakan manajemen dengan informasi yang berguna untuk perencanaan manajerial dan pengambilan keputusan. Keuntungan dari sebuah perusahaan bisnis adalah hasil interaksi dari banyak faktor. Next. Lalu di sini ada tujuan analisis cost volume profit, yaitu yang pertama, tujuan utama dari analisis cost volume profit adalah untuk membantu manajemen membuat keputusan penting yang mengungkapkan hubungan timbal balik antara volume output dan penjualan, biaya, dan laba. Yang kedua ada perencanaan keuntungan. Yang ketiga ada bantuan dalam penyusunan anggaran fleksibel. Yang keempat ada penetapan tingkat tidak untung dan tidak rugi. Lalu ada penjaminan bauran produk yang optimal. Lalu ada mengambil keputusan harga, rencana produksi, lalu ada mengambil keputusan manajerial lainnya, lalu membantu dalam mengendalikan biaya, dan yang terakhir mencapai efisiensi. Next. Di sini ada biaya bersifat linier dan dapat secara akurat dibagi menjadi elemen variabel dan elemen tetap. Yang ketiga ada dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualan ada konstan. Lalu yang terakhir di perusahaan manufaktur, persediaan tidak berubah. Jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang terjual. Next. Di sini ada keterbatasan analisis cost volume profit. Meskipun dianggap sebagai alat penting untuk pengambilan keputusan dan perencanaan analisis cost volume profit, teknik ini memiliki keterbatasan sebagai berikut. Yang pertama, biaya tetap tidak selalu tetap. Yang kedua, hubungan proporsional antara biaya variabel dan volume output tidak selalu efektif. Yang ketiga, tidak efektif dalam jangka panjang. Lalu, apa rumus cost volume profit? Jika perusahaan tersebut menjual 50.000 unit pada tahun tertentu, maka harga jual per unit adalah 1 juta rupiah dan total biaya variabel per unit adalah 6 juta rupiah. Meninggalkan margin kontribusi sebesar 4 juta per unit, margin kontribusi dapat membantu perusahaan menentukan apakah mereka perlu mengurangi biaya variabel untuk produk tertentu atau menaikkan harga per unit agar lebih menguntungkan. Lalu di sini ada pengertian break-even point yang akan dijelaskan oleh Anindya Saduk. Selanjutnya ada pengertian dari break-even point. Break-even point merupakan kondisi perusahaan yang mana dalam operasinya tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama sehingga labanya adalah 0. Next. Kemudian ada fungsi break-even point. Break-even point berfungsi sebagai analisis seberapa efisien penggunaan modal yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Analisis break-even point membantu bagaimana perusahaan bisa
mengefisiensikan produksinya untuk mencapai laba yang optimal. Next. Kemudian ada komponen pembentuk break-even point. Next. Ada 4 komponen pembentuk break-even point, yaitu yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, di mana biaya tetap atau fixed cost merupakan biaya nilainya tidak berubah meski ada perubahan operasional bisnis. Yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya variabel yang nilainya berubah-ubah sesuai dengan kapasitas produksi. Biaya variabel juga bisa meningkat kapan saja dan menurun sesuai dengan permintaan. Yang ketiga ada harga jual. Harga jual merupakan besaran harga setelah menentukan seluruh biaya produksi ditambah dengan nilai keuntungan atau margin. Harga jual biasanya dihitung per unit setelah produksi. Dan terakhir ada pendapatan. Pendapatan atau penghasilan merupakan perhitungan hasil yang didapat dari penjualan. Jumlah pendapatan didapat dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual. Nilai pendapatan berfungsi untuk memproyeksi pendapatan pada periode selanjutnya dengan nilai keuntungan atau jumlah unit dengan harga yang berbeda. Next. Selanjutnya ada perhitungan break-even point. Next. Break-even point umumnya terdapat dihitung menggunakan 3 metode. Yang pertama ada metode persamaan. Metode persamaan merupakan metode yang digunakan berdasar pada laporan laba rugi. Rumus yang pertama yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah atau barang atau jasa yang harus diproduksi mencapai break-even point, yaitu break-even point sama dengan total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit produk dikurang dengan biaya variabel setiap unit produk. Next. Yang kedua ada kontribusi unit. Kontribusi unit merupakan metode berdasarkan jumlah margin kontribusi. Margin kontribusi sendiri adalah selisih antara pendapatan dari hasil penjualan dengan biaya variabel. Dengan menggunakan metode ini, dapat mengetahui berapa untung dari suatu produk yang berhasil dijual dengan mengukur hasil penjualan terhadap keuntungan. Berdasarkan rumus di atas menghasilkan rumus yaitu break-even point sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Next. Yang ketiga ada metode grafik. Selain metode persamaan, break-even point dapat digambarkan melalui metode grafik. Grafik break-even point akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Titik impas atau break-even point terletak pada perpotongan antara garis volume penjualan dan garis biaya, seperti pada tabel di bawah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga. Analisis cost volume profit atau CVP adalah alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan karena analisis ini menekan pada keterkaitan antara biaya, volume penjualan, dan harga. Pada analisis cost volume profit atau CVP, terdapat 2 metode yang digunakan, yaitu metode break-even point atau BEP dan batas keamanan, margin of safety. Contoh perhitungan menggunakan CVP analysis. PT Mutiara Bumi adalah suatu perusahaan benih unggul sayuran melalui proses produksi dan pengawasan kualitas yang ketat. Perusahaan PT Mutiara Bumi untuk mengetahui break-even point atau BEP dan batas keamanan atau margin of safety, laba serta grafik break-even point atau BEP, perusahaan PT Mutiara Bumi pada tahun 2016. Break-even point atau BP. Pada break-even point BP terdapat 2 rumus yang digunakan untuk mengetahui titik impas perusahaan PT Mutiara Bumi, yakni break-even point penjualan dan break-even point rupiah. Untuk menentukan break-even point penjualan dan break-even point rupiah, maka digunakan data biaya tetap pada tahun 2016 sebesar 42
42 juta rupiah dan biaya variabel persatuan pada tahun 2016 sebesar 23.750 perak. Dan volume penjualan persatuan selama tahun 2016 sebesar Rp40.000. Pada perusahaan PT Mutiara Bumi adalah sebagai berikut. Break-even point penjualan dengan rumus BP sama dengan VC dibagi S dikurang VC. BP sama dengan 42 juta rupiah dibagi 40.000 rupiah dikurang 23.750 rupiah. Sama dengan 42 juta rupiah dibagi 16.250 rupiah. Sama dengan 2.584,615385 atau dibulatkan sama dengan 2.584 unit. Break even point rupiah dengan rumus BP sama dengan VC dibagi VC dibagi 1 min per S atau BP sama dengan 42 juta rupiah dibagi 23.750 1 min dibagi per 40.000 sama dengan 42 juta rupiah dibagi 0,40625 atau sama dengan 130.384 615,38. Break even point BP perusahaan PT Mutiara Bumi tahun 2016 pada penjualan produk sari bunga buah markisa sebanyak 2.584,6153846 unit. Kemudian dibulatkan menjadi 258,5 unit dan dalam rupiah sebesar 103.380.615,38. Break even point BP penjualan dan break even point rupiah merupakan suatu posisi perusahaan PT Mutiara Bumi pada tahun 2016 tidak mengalami kerugian atau tidak memperoleh laba atau laba sama dengan 0. Laporan laba rugi. Pada perhitungan break even point, BP penjualan dan break even point rupiah pada perusahaan PT Mutiara Bumi dengan biaya tetap fixed cost sebesar 42 juta rupiah, biaya variabel per unit variable cost sebesar 23.750 rupiah dan penjualan per unit sebesar 40.000 rupiah. Break even point atau BP dalam penjualan sebanyak 2.585 unit adalah hasil dari pembulatan dari 2.584,6153846 unit dan break even point BP rupiah sebesar 134.615,38. Laporan laba rugi berdasarkan break even point pada perusahaan PT Mutiara Bumi sebagai berikut. Yang pertama ada penjualan 2.584,6153846 unit dikali 40.000 rupiah sama dengan 103.384.615,38. Untuk biaya variabel atau variable cost 2.584,6153846 unit dikali 23.750 rupiah sama dengan 61.384.615,38. Untuk biaya tetap atau fixed cost sama dengan 42 juta rupiah ditambah 61.384.615,38 sama dengan 103.384.615,38. Untuk total cost-nya yaitu 103.384.615,38 rupiah. Untuk laba rugi yaitu labanya sama dengan 0. Grafik break even point atau BP. Grafik break even point BP merupakan gambaran grafik posisi titik impas setelah melakukan analisis cost volume profit atau CVP dengan menggunakan metode analisis break even point BP. Penjualan sebanyak 2.585 unit dan break even point BP rupiah sebesar 103.384.615,38. Pada grafik break even point BP terdapat rugi dan laba perusahaan PT Mutiara Bumi dengan jumlah penghasilan dan biaya serta volume penjualan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut. Berdasarkan grafik break even point BP di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penghasilan dan biaya merupakan sumbu Y dan volume penjualan adalah sumbu X.
yang kedua yaitu garis warna biru merupakan biaya tetap fixed cost sebesar 42 juta rupiah. Yang ketiga garis titik impas yaitu pada sumbu Y sebesar 103.384.615,38 dan sumbu X sebanyak 2.585 unit. Yang ketiga garis merah merupakan biaya variabel cost, dan garis warna hijau yaitu total penjualan. Yang keempat, pada titik impas maka dapat diketahui bahwa yang di dalam sampai titik impas merupakan rugi dan yang di dalam garis mulai titik impas merupakan laba. Selanjutnya ada batas keamanan margin of safety. Batas keamanan atau margin of safety adalah suatu penjualan dan titik impas yang menentukan kondisi perusahaan tidak dalam bahaya atau kondisi perusahaan dalam bahaya. Pada perusahaan PT Mutiara Bumi melakukan penjualan benih unggul sayuran pada tahun 2016 adalah sebesar Rp1.103.706.000 dan setelah dilakukan perhitungan analisis cost volume profit atau CVP dengan menggunakan metode analisis break even point BEP rupiah sebesar Rp103.484.619,38 Menurut Daksono tahun 2019 332 bahwa atas keamanan margin of safety dapat dilakukan perhitungan dengan cara sebagai berikut. Margin of safety sama dengan total penjualan aktual dikurang penjualan di titik impas dibagi total penjualan aktual sama dengan Rp1.103.706.000 dikurang Rp103.484.615,38 dibagi Rp1.103.706.000 sama dengan 90%. Jadi margin of safety sebesar 90% yang digunakan untuk mengetahui tingkat keamanan perusahaan PT Mutiara Bumi pada volume penjualan benih unggul sayuran tahun 2016. Perusahaan PT Mutiara Bumi pada batas keamanan margin of safety sebanyak 90% yang menjadi batas penurunan volume penjualan benih unggul sayuran tahun 2016, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.